Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tak menutup kemungkinan menjerat dua mantan Menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf yang terseret kasus suap dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Namun penerapan pidana hukuman mati dapat digunakan bukan hanya terkait situasi bencana yang menjadi acuan, tetapi juga harus ada pembuktian-pembuktian secara keseluruhan dan unsur melawan hukum. PLT juru bicara KPK Ali Fikri menyebut KPK memahami harapan masyarakat mengenai wacana tuntutan hukuman mati kepada tersangka mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan tersangka mantan Menteri Sosial Juliari Batubara terkait praktik korupsi yang dilakukan di tengah pandemi. Meski secara normatif hukuman mati dapat diterapkan, namun dibutuhkan pembuktian secara keseluruhan unsur melawan hukum yang dilakukan para tersangka serta adanya potensi kerugian negara yang juga harus ada dibuktikan. KPK menegaskan dalam proses penanganan perkara suap di Kemensos dan di Kementerian KKP terbuka kemungkinan pengembangan perkara dengan penerapan pasal-pasal lain selain pasal suap. Undang-undang sudah sangat jelas bahwa pasal 2 ayat 1 tentu harus juga dibuktikan secara keseluruhan, ya, unsur melawan hukumnya, kemudian potensi kerugian negaranya, itu harus juga ada pembuktian ketika kemudian hasil akhirnya adalah tuntutan pidana mati. Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij menilai Edi Prabowo dan Juliari Batubara layak untuk dituntut dengan ancaman hukuman mati. Kedua mantan menteri itu layak dijerat pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor karena diduga melakukan praktik korupsi di tengah pandemi COVID-19. Mantan menteri ini melakukan melakukan perbuatan korupsi yang kemudian kena OTT KPK. Bagi saya mereka layak dituntut dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana pemberatannya sampai pada pidana mati. Mengapa demikian? Karena menurut hemat saya ada paling tidak dua alasan pemberat bagi kedua orang ini. Yang pertama, mereka melakukan kejahatan itu dalam keadaan darurat. Dalam konteks ini adalah COVID-19, dan yang kedua mereka melakukan kejahatan itu dalam jabatan. Jadi dua hal yang memberatkan itu sudah lebih dari cukup untuk diancam dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana